Kebul nyambleng tenang kopi jose kopi jos warung ini jenuh aku mendengar manisnya kata cinta lebih baik sendiri. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin nasib ini surat dan tanganku harus tabah menjalani. Jauh sudah langkahku menyusuri hidupku yang penuh tanda tanya. Naruh hati bimbang menentukan sikapku, tiada tempat mengadu. Hanya iman dirada yang membuatku mampu selalu tabah menjalani. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar menerpa hidupku, bahagia akan datang. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar menerpa hidupku, bahagia akan datang. Yu Yanti, ora, wingi kok arum dene kok nangis-nangis ki ngopo? Nitip ke gembus kok karo nangis-nangis ki sajak kloro-loro atine jarene bar di ece, tapi kan aku wingi ra sempet tekon. Jadi ono apa to Yu? Kok aku ndelok raine arum kok melu sedih to? Mbok apake aja mbok seneni anakmu kuwi, ha? Ora yo, aku ki Soalnya aku apal. Dirimu ki mesti ngono kuwi nek karo anakmu nek bar membikin sebuah kesalahan mesti tok amuk-amuk. ora Aja yo. ngono, anaknya investasi lho Yu. Ora yo. Aku. Ora. Mbok Apa apakno? mikir utang? Padake kowe. Mikir utang yo anakmu sing tok tumbalke. Nah. Ora. Jujur ayo, jujur. Alah ngopo. Ora ngomong jujur. Bab sepele. Heeh. Tapi iki nek dinegwe anak kuwi saiki ki lagi mental Kena. mental head. Iso kuwi. edan lho. Nah, Hmm. iki contohne iki. Edan. Edan ra konangan iki. Dene arep tak ujo sik arep ngomong apa wae sik ngono lho Bisa Dek. edan. Saiki jenengan cerita, sakjane iki ono apa? Arum kok dene karo Apa? apa, Nduk? Ora Apa, yo. apa? Gek, Gek, gek. Anakku le nangis ra kok ngono. Ora ngerti ya? Mesti anakku ngono ra anakku. Ngono kuwi. Ra Ngono iso. kuwi. Anakku nangis ra ngono ya. Ora iki. Ngomong ayo. Ono apa? Nek kowe mau ngarani aku senengane nyeneni anakku, getak-getak anakku, yo apa mental health apa-apa mau kae ngono mau kae.
Kuwi salah. Aku ki nek karo anak ra tau main tangan. Aku Tapi? ki nek karo anak ra tau nyuara sing kepiye-piye. Ora main tangan tapi mbok tungkak. Soale ngerti tangane gedene Lah sih. iya. Mesti anakku klenger. Ah, iya. Apa-apa Kok ki. apa no arum Ngomong, kuwi? ah. Kok antek mripate ngene-ngene iki. Aku ki ya sedih. Anakku ki lagi gelem ngomong isuk mau karo aku. Ngapa, Makane Tayu? aku mau Apa kan bisu? Eh! Kok lagi ngomong iki ngopo? Maksudnya ki gelem ngomong mergane wedi. Siji, kaping loro ki bingung arek ngomongnya mulai saka ngendi. Oh lah bodoh. Ternyata kok bodohmu kuwi. Oh, pada Lar, an ngomong kowe kok bingung lho. Lah, Makanya aku iki lho dados-dados cacat-cacat. nek anakku ki rak karo mikir, Oh, piye ngono. carane iso menghormati ati perasaane wong tuane, nek kaya kowe. Anak peprayan nek dia mung dinengke bae, ngindil-indil ra keklambenan ya mung dinengke bae. Tapi Umbel bener pating kok. celeret ngene ya mung dinengke ae. Sing penting mbakne ayu to, Yu. Oh, lah ya kuwi. Iya ki karone salah kabeh tetep. Kuwi. Nek aku ya ora wong aku. Lah kok anak-anak nangis ngeterke gembus karo ngopo nek gembuse kok ketetesan banyu elo. Ya Allah. Lah kan ngono. Kok gembusi ketetesen banyu loh Lah, ya. gitu kowe iki. Anakku ki wingi iki beberapa bulan terakhir iki tuh ternyata do cece karo kanca-kanca. Dene piye? Ya kan ngerti dhewe mbok ning kan langsinge kaya ngene, 36 kempol kiwa. Oh ya Allah. Dek anakku wis cilike kaya ngono, cilik dhuwur. Wong bocah SD we bobote 17, dhuwure 141 ki ra cungkring kok ngono to. Lebih ke kurgis ya. Kurang iya. Ayo gisine mlayu ning mbok-mbok kabeh. Terus piye? Dadi ini kan kapan kae kan tau tak jak mlaku-mlaku. Toh, yuk Dek yuk rasa numpak motor yuk. Yuk kita mlaku-mlaku lah ndak aku ki lewat lapangan. Lah kanca-kanca kan lagi do kasti. Dan tak larang ramene Arep mbok gandeng. Tak gandeng. Heeh. Bare kuwi kok letino. Ya rong dinonan kepengker. Oh. Kuwi kanca-kancane do muni iki. Angka 10. Angka 10. Wah, lah kuwi kancane do pinter kuwi. Heeh. Bener. Oh, malah wingi jarene ono meneh ya ora angka 10 he. Apa? Rombok deret gapura. Kuwi. Berarti dibully anakmu ki yu. Ya nek jare nek wong ngetren saiki Heeh. jenenge Lah dibully. sak gaule saiki Nek kan nek bully. wong biyen nek jamanku ya mung mudece. Ora kok ngantek nangis ki mung mergo bab kuwi apa ono Ana bully meneh, liyane? ana meneh. Wah, apa kuwi? Nek mbokku kan nek mlaku-mlaku karo apa ibuku mamahku ngono, Ding. Oh. Mamahku kan nek mlaku-mlaku karo aku nek nganggo celana jeans. Terus nganggo modis ngono kae. Ha nek ibumu nek ndi mung dasteran, nglemprot. Apa wi? Angka 10. Angka 10. Ngono kuwi. Kowe do tak tutuk lho kowe malahan. Kok ora malah do sedih, malah digameli. Tapi Ya aku le jawab ngene iki karo anakku kono. kok oh, Pak Kergat ya. Hati-hati yo aku nek mesti. Makanya aku nek pindah hati-hati Ora to. ndobati mah. Ajo anakku tak unekke sesuk meneh ya to. Kowe nek donek ning ngono dibales. Oh. Le bales santai wae. Oh, Piye ngono. mulai ngece angka 10. Angka 10. Dibales apa sih, Sampai Kayu? bawah. Ada. Dibales apa? Dibalese yuk bijiku apik. Bijiku apik. Takon ngono kuwi. Dadi men menguatkan ati ngono lho Le. Jadi iki intine kowe iki saiki trimo apa ora Yu? Nek dionek angka 10 karo anakmu kuwi. Karo kanca-kancane kuwi lho maksudku. Lah, Kowe trimo ora? Lah sing kudune sing nesu-nesu ki aku. Ora nganu ngopo kowe iki? Aku juga ora. Tak takon. Wah, aja ngompori. Carane iki arum. Aku sebagai kanca, aku ora trimo aku. Stop. Lah kowe mau ning kono ngece aku ning kene sebagai kanca. Kok kowe leda-lede kowe? Heeh ya. Oh, iya. Aja sing ngecek anakmu. Kayak Ayo. anakmu. Anakmu. Soale urung gelem nganu, urung gelem jujur Ngomong karo ku aku. sapa to? Oh, Ngene iki iya, lek ngomong wis. karo aku. Lah ciri-cirine lanang apa wedok? Lanang nganu, Bu. Ngene iki to. Ah. Terus wonge kaya ngopo? Irunge mancung. Wah, wis persis kuwi. Terus dhuwur. Hah? Plek. Putih. Wah, anakku jangan kurang ajar kok tekan kamu tak cedotane Yu, tak cedotane kok. Wes tenang na pikirmu. Iki Apa tetep idemu to iki ngece iki mesti. Hah? Ora. Ora oleh lho ngono kuwi. Iki Kowe- jenenge bullying iki parah. Nek gua anak iki iso masa depan iki nek dhek tertekan. Iya to, Apa Le. to? Kaya Iso aku iki. to. Kaya aku lho, Le. Ya. Kaya aku kan udah ngerti piye to perasaanku to. piye Yu? Kata-kata terakhir Yu. Monggo Pak Duko. Ya ampun. Pak Duko. Pak Duka. Pak Duko. Monggo Pak Rawuh Duka. mriki. Ibu. Ibu. Alah ya Allah, Bu.
Rawuh mriki malih. Nggih, monggo-monggo. Ya ampun. Kepareng lenggah, Bu. Monggo nyuwun sewu. Awas. Iki kok lagi seru. Kula nuwun Bu Tusti, walah langganannya datang lagi. Ning kok le rawuh kok karo Karo sapa? Pak Duko. Oh iya. Aduh ya ampun Pak Duko. Mboten napa. Pak Duko. Masih ingat toh, Pak? Masih ingat toh dengan saya? Ya ampun. Jawab ra mbak nak bandem kok kene lho. Ket mau mung klongat ngomong. Kowe wong apa gali ya. Dolar bandem. Ket mau Pak Duko dengan menang. Pak Duko ki piye? Iki CLBK. Rasa nggoha. Saking senenge CLBK ku. Rasa nggoha. Pak Duko, kula sakniki pun rondo lho Pak Duko. Oh, Rondo, aku bajigur karo anu wedok. Ronde. Iki mbiyen pas Pak Ot dadi kekasihku. Iki kan asline empat bersaudara. Oh, Iki sing bar Dewi Olala. Sing loro tinggi-winggi, sing telu Dipsi. Jenengan sakniki pripun? Jenengan sakniki pripun Pak Duko? Aku yo piye jane aku ki mbiyene menikah mergo dipaksa. Oh, ngaten. Kepeksa soalnya kan ya wong tua kan pilihan liya to. Wong nang kono iki sini mong loro aku karo calon bojoku kuwi. Padahal nyon sewu mara tuane milih dhek iki ya pilihan. Pilihan apa? Pilihan terakhir. Terus ora kok ping wong loro ki piye? Lah sing tak seneng jane mbokne. Yang belum tak tembus mbokne wis bablas aja aku. Ora Pak Duko. Terus Wis sakniki jenenge pripun? celutak nek kuwi jenenge. Aku meh juga kegiatan Pak. Kok gue kegiatan kepiye ta? Pak Duko, nyuwun sewu. Aku rawuh mriki. Iki aku ndereke panjenenganipun. Kepanggih ning mergi napa pripun? Ora nang pinggir nek mereka tunjang bis. Pinggir. Lucu lho Pak Duko ki lho. Lucu lho. Ya sok dijak meneh ya. Nek kalih butus kula pun kenal wong sok sareng anu meditasi. Bener ya kamu. Arep ning mediasi meditasi ya. Tak dadi to, tak ceritani to. Iki mau aku kan isih ning kene to ceritane sadurunge pracekson. Begitu mlebu iki dengan iki Mar tak andani to Mar. Ngopo? Aku mau wis dinganu sapa karo Bu Tusti. Halo Mbak meditasi. Aja seneng meditasi lho. Lah ngopo? Bocah ki stunting mergo kena meditasi kuwi. Kok meditasi? Meditasi. Dadi nek asik ki medit banget aku. Tapi lek nama dia mbok serobot terus kok Pak Duko. Aku nek kelimpe kok. Pak Duko jenengan kondur kapan? Kok pun ngerti-ngerti mak bejendul tambah bagus kaya ngoten niku ya ampun. Loh, lah kowe iki ora ngerti Cukup aku wae. cukup aku apa wong ki meneng-meneng ning mburi kowe ngoyak-oyak aku tak tolak kok. Kene ora tak oh ya nyokot wong kena rok. Masa aku. Mbok ngeling jaman semono wis aku tak padak ora. Yo, Kayak kancaku mbiyen kancaku sekolah. Kan sak kelas. Aku kelas eksekutif dia kelas ekonomi. Go koran berarti. Jenengan kok mengalami penurunan to lah bar kalih kula sing ayune moblong-moblong ngeten iki kok angsale mung kaya ngeten iki. Wong tak tolak kok rumangsamu. Wong kayak iki sapa wae di mana tikungan ada kok kowe bangga. Aku ki mek istriku mek siji yo. Apa? Siji adibah siji. Orang mesti siji ki setia. Soalnya aku sebagai seorang public figure. Oh, Pak Figur. Pak Duko ki saking dokoe mbok aku dijilbabe dok. Nggih, nggih pun. Kita sapa dulu boleh ya. Bersyukur alhamdulillah matur sembah nuwun Pak Duko juga sudah rawuh dari beberapa bulan ding ya nggak tahu beberapa bulan yang lalu Pak Duko dapat tugas ya toh. Terus sekarang muncul di hadapan kita. Nah, ndelalai kok diganti tugas Pak RT saiki lagi ning luar kota le. Aku mau ditelepon. Malah sibuk tenan yo Pak RT. Tenan Iki kok baru kuwi luar yo. negeri saiki luar kota. Makane kuwi. Sesuk kerja ora sibuk, aku ora sibuk mbok dijak. Tadi kan dongane dekne sibuk terus ya. Tapi tentunya juga tidak asing lagi Atma, Dewi Olala dan juga Mas Kalur. Kita sudah kedatangan tamu yang sudah menjadi langganan. 5 kali sudah rawuh ke sini lebih bahkan gitu. Dan tentunya kita juga berjumpa nanti akan mengulas tuntas tentang apa yang tadi berkesinambungan dengan obrolan saya anak saya DC nek mlaku kali saya ongko 10 ngoten niku. Terus dan juga tentunya hari ini kita berjumpa dari Kopi Jos dengan tema keluarga istimewa episode 5 dengan tema Saying No to Bullying. Wow, kita kedatangan tamu yang sudah hadir
hadir dan juga sudah tidak asing lagi ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM selaku dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Pengendalian Penduduk atau DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Erlina. Dan kita juga berjumpa dengan Ibu Tustiani SH selaku dari anggota Komisi D DPRD DIY. Dan tentunya juga Kopi Jos hari ini juga dipersembahkan sepenuhnya dari DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta dan tentunya bersama Komisi D DPRD DIY yang tentunya hari ini kita akan mengupas tuntas seperti apa kasus yang lagi marak, adanya perundungan, adanya bullying, adanya macam-macam yang itu sangat bisa mengganggu sekali mental anak. Nah, dari anakmu hal mau cuma lho, Yu. lho ya toh, dari mental ngene, nek cah cilik dionekke mungkin ora iso mikire dawa. Nggih to, ngertine mung nampa nyun sewu regete tok, paite tok. Nek kaya wong sepuh mungkin iso digelar digulung kaya saya contohnya nggih Bu. Contohnya. Nek kaya saya mono lemu malah tak dadekke rezeki. Nggih mboten? Nggih to. Itu nek wong tuwa bedane karo wong bocah itu tadi yuk ngerti bali-bali ning omah Wong bocah. nangis nggih cah cilik to. Bocah maksudnya tadi aku soalnya terpukau kedatangan Pak Duko. Kamu terpukau dan aku jijik. Kinten-kinten pripun, Bu? Pengertian Bu Erlina. bully itu sebenarnya Nah, secara kasat dan secara secara harfiah. oh nggih. itu tuh apa tuh Bu? Sak tenane itu Bu Nah, Erlin. tadi itu sudah disampaikan gitu. Bullying itu tindakan seseorang atau perilaku seseorang yang menyakitkan bagi orang lain, yang membuat sedih, yang menimbulkan tekanan, depresi, rasa nggak enak dan sebagainya yang dilakukan terus-menerus juga itu. Bisa 1 kali, 2 kali, terus-menerus lama dan sebagainya. Itu yang kemudian membuat orang yang dibulinya itu ya jadi macam-macam tadi yang diomongke Mbak Yanti tadi. Ya cemas, ya sedih, ya tertekan, ya rasa tidak berharga. Tidak nyaman. Rasane malah justru dhek sing salah gitu, padahal wong liya sing salah ya, sing bully tadi. Merasa bersalah, merasa nggak berharga, ya macam-macam tadi, kadangkala sampai ke depresi, bahkan sampai ke upaya bunuh diri, bahkan ada yang bunuh diri atau bahkan si pembuli tadi melakukan sesuatu yang mengakibatkan korbannya meninggal dan sebagainya. Sampai Berarti itu mengarah ke fisik ya Bu. Oh, Koyo bullying itu nyuwun sewu, tidak Bu. hanya psikis tapi bisa fisik. bisa perkataan yang dikatakan Fisik. bullying atau sampai mukul itu juga bullying, Bu. Bisa. Dua-duanya Bullying juga fisik bullying. kan ada. Nek sak Jadi- ngertiku nek fisik tuh sebelum dijelaskan sama Ibu ini ya. Nek wis mengarah tentang fisik itu kan namanya penganiayaan. Nah, Gitu, kekerasan. kekerasan. Ternyata Persekusi. persekusi. Apa? Neng ada sing ora sampai penganiayaan tadi, misalnya joroke Nyetok. titik Itu atau bullying. menjawil misalnya Itu atau juga jawil bullying. bokong misalnya Oh, dan sebagainya. oke. Oh. Nah, terus menerus misalnya seragamnya diorak-orak saben dina. Wah, nek kuwi kurang Jorok Kok ajar. nate lho biyen, Bu, Sebagainya. ngaten Itu pas kan termasuk SMA. bullying Nek kuwi juga. anakku dikaya ngono kuwi mau tak tuarani nek wong sing ngarepku. Tenan. Tak apakno? Tak lebokke ning koelek tak usek-usek nganti semaput tenan. Ana Aku sing sambil dino. lengkel lho. Iya, Pak Niko. Dia meneng kok aku diorak teneng kok. Loh, Lah, kok apa? Apa lulusan kok aku. Beda. Tapi memang banyak ya Bu. Maksudnya Iya. sekarang gini, Nyon Sewu juga kan dampaknya banyak dan adanya juga beberapa konsekuensi yang diterima dari para bullying itu tadi itu kan juga merambah banyak Iya, ya Bu ya. akibatnya. Soalnya kan perbedaan antara sing zaman biyen karo saiki iki Nah. sing diarani bully kan wis beda to Le. Zamannya beda. Zamannya juga beda. Jadi seperti apa perbedaannya? Nanti kita akan kembali lagi di segmentasi kedua tentunya masih dengan keluarga istimewa di episode 5 dengan tema Saying No to Bullying ya. Dan tentunya juga di Kopi Jos kita akan membahas lebih jauh. Ini penting untuk anak-anak terkhusus yang sekarang baru mendaftar siswa-siswi baru. Nah, Terkhusus betul. mahasiswa yang baru viral akhir-akhir ini juga itu perlu sekali ini didengarkan oleh orang tua di rumah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kopi Jos. Jos, Jos, Jos. Warunge dibuka ditata sendok cangkire panas keburu aman benar kopi jos kopi jos. Gula darah saya mencapai 300. Badan terasa lemah, tenaga kurang, mata kabur, dan kejantanan saya menurun. Setiap minggu saya harus suntik insulin. Namun
Sesudah diterapi di pengobatan enggal dangan dan minum 2 paket ramuan, gula darah saya langsung normal. Alhamdulillah saya sehat. Pengobatan alternatif enggal dangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di enggal dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif enggal dangan, Jalan Jogja Solo kilometer 17 Pamukti Baru, RT 4 RW 2 Tlogo, Prambanan. Warunge dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, yang kena kopi jose, kopi jos. Matur sembah nuwun sangat, masih bersama kami di sini Kopi Jos dengan tema yang sangat luar biasa, keluarga istimewa episode kelima yang dipersembahkan oleh DP3AP2 DIY dan juga tentunya Komisi DPRD DIY yang hadir narasumber kita yang akan mengupas tuntas tentang bagaimana tuh cara kita mencari jalan keluar tentang bully mensikapi ben nek iso di stop, Iya. ojo ngantek merugikan baik di sekolahan ataupun lingkungan dan Betul. masyarakat kan seperti itu karena Betul. yang sewu kalau kita kembali lagi Bu Erlin dan Bu Tusti Kok bututut toh? Butut. artikel gitu yuk Mau kamu mulai lho, ki kondor lho. ya kok terus aja kita kan ngomongin bully itu adalah sudah perbincangan keseharian Bu Ya. walaupun dari basic ringan sampai ke yang ini. Nah kalau kita mau ngomongin di masyarakat seperti apa contoh bully di masyarakat itu Bu? Bututnya dulu Misalnya, atau Bu ini dulu? Bu Erlin dulu, Oh, Bu iya. Erlin dulu. yang Oke. kadang-kala kita nggak sadar gitu ya, marapi orang. Oh, Ngerti marapi? Tahu Nah. jodoh-jodoh kayak Yanti Pak Duko Orang marapi iki Bisa kan undang kowe, gorila. Padahal iki bener. Marapi. King Kong. Padahal iki bener ora Bu, apa-apa. bully Bu. Ondo. contohnya, Misale. gorila. Padahal bener berarti dia bully saya. Maksudnya bener carane bully ngono ki lho, benernya ora kowe gorila, nah ape gorilane karo kowe. Nek niki mboten gorila. Jadi Apa? Gulgam. Nah, Gulma damen. kondisi fisik seseorang yang kemudian diberikan label. Nggak boleh ya, Nah, Bu, ya? Itu kan seringkali dijadikan guyonan ya. Betul. Kita anggap itu nggak apa-apa gitu. Tapi sebetulnya kan itu menyakitkan bagi yang kita berikan apa namanya Label itu. diparap atau label itu tadi. Dia akan menjadi sedih loh. Dan kalau itu berlangsung terus-menerus, akhirnya dia akan menjadi percaya bahwa apa yang dikatakan oleh pembuli itu adalah benar, gitu. Misalnya melu nggih. Cah bodoh, tapi dilakukan terus, ayo cah bodoh, cah goblok. Senengane Dek. Tanya ndak? Kadang-kala sing sosok kita nggak sadar untuk Nggih. mengucapkan, oh kurang saon. Nah, padahal kurang sekilo nih. Mak yen saya bisa ya panas. Heeh. Ayo jukan ibu kok. Oh iya ya Allah. Mbak aku dibully kok putus aku. Nah, kadang-kala kan yang seperti itu kemudian kalau diterima secara terus-menerus itu kan mempengaruhi dari yang menjadi korban tadi. Pertama, kalau dia menolak dari diparapi macam-macam itu tadi, di stigma macam-macam itu dia kemudian menjadi marah tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa Diluapkan. balas dan sebagainya. Karena biasanya pembuli itu kan punya relasi kuasa yang lebih tinggi. Biasanya kan begitu. Yang dibully itu korbannya itu menjadi korban karena dia lemah, dia punya kekurangan ini itu dan sebagainya. Nah, kalau dia menolak tapi nggak bisa ngomong dan sebagainya, itu kemudian jadi sedih, jadi depresi, jadi cemas, nggak bisa tidur. Kalau mau melalui jalan yang kira-kira ada si pembuli di situ, dia nggak mau sehingga harus muter lewat jalan lain dan sebagainya, menghindari trauma. Bener ini. Kalau ada orang ngomong apa gitu, dia merasa ngomongin dia. Betul, dan sebagainya. sensitif. Merasa lihat aku Sensitif. ya. Nah,
baper gitu ya. Nah, kadang-kala kalau kemudian dia percaya bahwa dirinya bodoh kalau dibilangin bodoh, goblok dan sebagainya. Iya, memang Iya. yuk, Nah, Bayu. dia Fisik, merasa fisik. dirinya bodoh dan akhirnya kan bisa benar-benar seperti Iya, itu. ini yang harus kita benar-benar pahami nggih. Kualitas hidupnya kemudian menjadi jauh menurun. Nah, biasanya sakit psikis tadi Nggih. karena dia cemas, dia sedih, dia macam-macam itu berakibat pada sakit fisik juga. Kan metabolisme tubuhnya kan jadi nggak Terganggu. normal, Iya, ya. betul. Banyak terganggu toh. Berpengaruh Pokoknya dengan apa yang imunitasnya, membuat ya. kita sedih, cemas, depresi dan sebagainya itu pasti akan berpengaruh pada kondisi fisik. Sehingga kemudian dia menjadi sakit-sakitan dan sebagainya. Kadang-kala sakit yang tidak beneran pun bisa terjadi. Misalnya ngelihat si pembuli dari jauh dia sudah mules duluan. Waduh. Sudah pusing Koyok duluan. wong keweden. Istilahnya Kita ngoten nggih. domino ya, Bu, ya. Atau membayangkan Psikis, nanti dia betul. akan ketemu dengan si pembuli itu sudah bikin dia mules, pusing, pokoknya demam dan sebagainya sehingga piye carane menghindari. Wah, Nah, itu kan ini. menjadi tidak sehat ya. Harus di-stop nggih, Bu, Harus nggih? di-stop. Nah, dari Karena Bu, kalau dari DPRD sendiri Bu, langkah-langkah apa saja yang sampai saat ini sudah dilakukan menyikapi kondisi-kondisi yang sedang marak tentang bullying itu Bu, putus. Jadi kalau kita kan sering ya. Nggih. Sehari-hari kan Iya. banyak Bu. Artinya ada yang kecil sampai nanti yang jotos-jotosan Iya. sampai dengan urusan polisi. Ah. Nah, kita harusnya mencari akar permasalahan dulu dari keluarga. Kemudian masyarakat, kemudian dari institusi. Institusinya Bu Erlina dan kawan-kawan. Nggih. Artinya dari keluarga, oke lah anak itu mari kita dorong. Artinya kita beri motivasi yang baik. Kemudian ya ojo dikucilke. Dirangkul gitu. Iya, kalau di keluarga kan biasanya nek wis anu yuk meneng-nengan gitu ya Bu ya. Nek misalnya kecewa, anaknya kecewa sama ibunya yuk ngenengke itu enggak sebenarnya bukan solusi. Kemudian di lingkungannya, di masyarakatnya. Pak Dukuh dan kawan-kawan. Ya kayak gitu itu tolonglah nanti masyarakat itu diomongi. Nah, Pak Duko juga boleh berperan di sini Bu. Lah iya dong, dia kan kepala wilayah. Kan Iya. masalah masyarakat, Mas. Iya, dia kepala wilayah. Lah wong duku ewe mah nyontoni kok. Aku dibully meneng wae kok. Contone. Anakku. Piye? Bapak bagus. Bapak ganteng. Bapak meneng wae. Nah, gue fitnah nek jadi. Jadi pamong desa itu juga turut harus ambil Iya, peserta, harusnya kan ya? seperti Pak Dukuh dan kawan-kawan Oh, itu iya, memberikan iya, apa ya contoh yang baik kepada Perhatian, masyarakat. iya. Itu Mbok, kan kadang-kadang ada anak yang sebenarnya itu mencuri. Dia sudah mau sembuh mencurinya. Tetapi terus liwat nang ngarepe bapak-bapak apa ibu-ibu yang Pak non sewu, Pak, Bu gitu. Iya. Malah ngunek kene arep nyolong nendi. Oh, nyolong nendi. Oke, sudah negatif thinking Iya, dulu. jadi ya nggak boleh gitulah. Artinya kita itu dua anak kita itu juga anaknya masyarakat banyak. Betul, Jadi betul. kita harus saling menjaga. Iya, anak-anak kita apa Bu? Semua anak Semua anak adalah Jadi anak anak kita. kita. Gitu loh. Nek anak Pak Duko mertu anakku. Ya jelas itu anak ketemu kowe wedi kok. Jadi anak dhek anakmu, Pak. Ya, sisik ayo Radit. Ora. Oh ya anak kita. Apakah kilaf? Bu, untuk korban bully itu apakah sudah ada payung hukumnya, Bu? Kemudian Nah. dalam hukum sudah dilindungi belum? Iya, artinya begini, Bu Erlina dan kawan-kawan ini kan punya yang namanya lembaga yang nanti akan memberikan pendampingan kepada apa ya anak-anak atau mungkin kepada yang diberi apa bully Korban, tadi korban. korban. Iya. Artinya ya itu lembaga yang resmi dan nggak usah bayar, gratis. Gratis Iya, ada. Untuk lebih lanjutnya nanti yang perso beliau Nah, gitu. itu. Pokoknya kalau ke Iya. Bu Erlin itu kita baca tentang kita berbicara tentang pendanaan. Pendanaan, Ya. keuangan. Keuangan, anggaran dan bagaimana nanti pembagiannya itu biar adil. Kan ngoten nggih. Makanya jadi Dengan sarap- program aku jajari Sarapan apa teh kok lemong lupa luput aja. kowe ngerti ora? Apa? Aku mergane ngopo? Ngapa? Pak. Gerak mau awas sing panas iki. Ono. Kalau kita ngomongin tentang apa program atau payung hukum yang sudah dihentikan kita tadi, berarti kan Bu Erlina tadi Ibu kan ngendikannya gratis, tidak Iya. ada pembiayaan apapun itu. Bahkan nanti kalau ada pun program-program yang dilakukan seperti edukasi ke masyarakat, karena memang yang namanya bully ini memang angel Bu, nek diberantas langsung kan ngoten. Karena tumbuhnya itu tadi nek orang memang bener-bener bendino getol diedukasikan ya toh Bu. Iya, Nah, kalau betul. kita berbicara tentang dari masyarakat tadi, kita berbicara tentang sekolahan Bu. Sampai ada kasus yang terima anakku tak cabut, tak pindah. Mergo ning sekolahan nyun sewu,
arep garap bukune didelikke, Iya. lingguh roke dinehi lem. Iya. Nggih to, terus nek mlaku dijegal dan Iya. sebagainya. Kalau di lingkungan sekolahan tersebut menurut Ibu langkah yang terbaik itu seperti apa? Ya. Jadi sebetulnya gini, sekolah itu kan lembaga pendidikan, Nggih. artinya harus bisa mendidik anak didiknya itu supaya memiliki perilaku yang baik, karakter yang baik. Nah, kalau ada masalah seperti itu kan berarti ada korban, ada pelaku. Nah, harus dianalisis oleh sekolah. Tapi artinya si para guru, kepala sekolah dan sebagainya itu kan punya kewajiban untuk mengawasi anak didiknya di sekolah itu seperti apa. Kalau terjadi sesuatu yang mengarah pada kekerasan, termasuk bullying itu termasuk kekerasan. Nah, itu juga kemudian harus dicari tahu siapa korban, siapa pelaku, apa penyebabnya. Nah, kemudian ditangani. Kalau itu masih ringan gitu ya, masih ringan ya ditangani. Dicari tahu setelah dianalisa, oh penyebabnya ini. Kemudian ditangani baik korbannya maupun pelakunya. Plus harus melibatkan orang tua masing-masing juga. Karena biasanya anak yang memiliki perilaku yang tidak baik itu tadi, itu juga berasal dari pengasuhan yang tidak baik. Nah, sehingga kudu dimarahi kabeh kan, ya si anak, ya orang tuanya, bagaimana supaya bisa melakukan pengasuhan dengan baik. Akare kudu Akare. dibenake dulu nggih. Tangani Ibu ki, Bro, tangani. Ya ora maksud iki Nah, benake. Nah, biasanya untuk bisa benake tadi itu memang kalau sudah kira-kira diperlukan pengubahan perilaku, seringkali tidak cukup hanya dilakukan oleh sekolah saja. Karena di sekolah kan nggak ada psikolog ya. Nah, BK itu guru BK? guru Oke. BK itu kan pendidikan. Oh. Nah, jadi bukan psikolog gitu. Psikolog itu profesi. Nah, kalau memang diperlukan konseling terhadap psikolog atau bahkan perubahan perilaku ya, terapi perubahan perilaku, ya itu harus dilakukan oleh profesional. Maka memang sekolah-sekolah itu juga kami bina menjadi sekolah ramah anak. Jadi binaan dari DP3AP2. Sehingga kalau ada kasus-kasus yang kemudian tidak bisa diselesaikan oleh sekolah tahu harus kemana tadi. Ya, Harus lembaganya. ngerujuknya kemana gitu. Kami pun kemudian bisa melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah binaan kami. Meskipun terhadap sekolah-sekolah yang ramah anak ini kami masuk itu untuk memahamkan nggak boleh kekerasan tadi, termasuk bullying ini. Bagaimana nanti mekanismenya kalau terjadi, apa yang harus dilakukan, mekanisme pengaduannya seperti apa, penanganannya seperti apa, dan seterusnya. Termasuk nanti reintegrasi bila diperlukan, termasuk pendampingan psikologi terhadap korbannya gitu, supaya nanti bisa pulih, nggak trauma terhadap apa yang sudah dilakukan. Trauma itu ya Bu ya, Sulit, ngeri ya Bu kalau udah trauma. Terus Iya. delok ke wong ki kaya kitanya yang merasa kaya urip dhewe, Iya. pengine gitu loh. Minder. Saking minder, saking pokoknya Itu kalau minder dari ngeri. segi korban, yang jauh kalau dari segi pelaku, Nah, kira-kira penyebabnya ini. kok orang jadi melakukan Selain bullying? dari keluarga Apa? yang maaf pola asuh didiknya Nah. salah, itu karakteristiknya pelaku itu Nah. kebanyakan kayak apa Bu? Ya. Iya, Bu. Biasanya ya pelaku itu merasa lebih berkuasa daripada korbannya. Dominan gitu, punya sifat yang dominan. Menangan. Kemudian yang kedua biasanya memang memiliki perilaku kekerasan, baik verbal maupun fisik gitu. Kemudian yang ketiga, dia pengen mencari pengakuan dari lingkungannya, sekelilingnya itu bahwa dia punya kuasa, dia berkuasa terhadap orang lain dengan cara melakukan bullying terhadap orang lain tadi. Kemudian banyak macam lagi karakter-karakter yang bahkan mungkin kalau kita cari tahu gitu, pelaku ternyata sudah pernah mengalami bullying, menjadi korban bullying sebelumnya, sehingga perkembangannya kemudian dia gitu ya, Bu? justru menjadi Pelampiasan. pelaku bullying, pelampiasan. Kemudian ketidakpuasan, ketidaknyamanan, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, yang kemudian mendorong dia menjadi agresif gitu, perilaku agresif yang kemudian membuli orang lain tadi. Jadi ada banyak penyebab yang harus Oke. dicari tahu, dan solusinya ya tergantung dari penyebabnya itu apa. Solusinya seperti apa? Nah itu nanti kita akan baik dari Nyon Sewu Bu Tusti selaku dari anggota Dewan nggih, seperti apa solusi terbaiknya yang siap untuk didukung sepenuhnya ngaten nggih Bu Tusti ya, demi anak bangsa yang tentunya bermental yang baik dengan harapan menjadi regenerasi bangsa yang bisa menjadi contoh yang sangat luar biasa. Jadi kita akan kembali lagi, ini seru karena sangu tinggu anak-anak kita toh Mas Atma. Jadi tentunya untuk semuanya pemirsa Matur Sembah Nuwun, kita akan kembali lagi tentunya di Kopi Jos. Warungnya dibuka,
ditata sendok cangkire panas kebul-kebul yang tenang kopi jos kopi jos. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Waspadakno pasaryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandra. Yo Surati Monto. Oi. Raja Manik sejatine kalam kang diruding cak. Pameran Film Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi yaitu cahaya yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Dibuka ditata sendok cangkire panas kebul-kebul yang tenang kopi jos kopi jos. Masih bersama Kopi Jos dengan tema keluarga istimewa. Di episode kelima ini dipersembahkan atau persembahan dari DP3AP2DY dan juga DPRD DIY yang mengupas tuntas tentang bullying. Nah, bullying. Pak Duko. Nggih. Sios mundhut pirsa mboten kalian narasumber. Mungkin kalih Ibu anggota dewan. Boleh. Apakah? Butusti. Putus. Apa minyak? Putus. Kowe ngerti ra? Aku ki susah nek karo kalur ngono kuwi. Senengane dipancing nek dhewe ra kontrol, tibane endorse wong liya ditokke. Ora apa-apa, Mbak Ono bareng iklan. Endorse. Monggo Pak Duko. Penyiar ora cerdas. Nah, kuwi lho, kene kok digo terus ya. Ya aku tak cerdas aku ben digo terus. Nah, kuwi. Ini Bu untuk Ya, terus. Mas Weta. kalau ini untuk dari anggota dan bagaimana mensosialisasikan itu Bu. Sosialisasikan. Untuk bagaimana bahannya bullying, apa sanksi untuk pelakunya, apakah sudah sering mengadakan apa itu sosialisasi itu Bu? Sosialisasi. Ayo padha ngomong iki Bu. Ono sosialisasi kene meditasi. Nah, niku lho. Sosial banget. Jadi gini Pak Duko, kami dari DPRD bekerja sama dengan teman-teman DP3AP2 itu sudah membuat sebuah pelatihan atau namanya pemberdayaan kepada masyarakat yang ada di bawah. Itu tentu saja sasarannya adalah seperti dasawisma, kemudian ibu-ibu PKK. Betul. Dan ini diberikan sosialisasi ini secara masif loh sama teman-teman DP3. Kalau ini bang anak ini kok ditimbang. Ora yo beda neh. Ditimbang anak ini. Sosial.
Loh. Oh, Nah, gitu. jadi Oke. kita mengundang mereka, kemudian kita memanggil narasumber yang berkompeten, kemudian dari teman-teman DP3AP2 itu membawa buku saku, dan itu luar biasa bagus loh. Kok yang biasa sing berkemis ponnya tuh? Kayak utang. Oh, plecet ya. Iki buku saku itu Oh, buku bukan saku, nggak oke. urusan Bang Utang Pelecitan, betan, tetapi oke. memang buku saku yang memang ada semacam mentornya, carane mendidik Pegangnya. balita, kemudian remaja, kemudian bagaimana mengelola rumah tangga yang baik gitu loh. Ono Pak Duko, Gitu. dikontrol lho Pak Duko ki kok. Ono lho Pak Duko. Hah? Dikontrol ora kuwi mau. Ora loro kok kon kontrol aku sehat kok. Iya banget Maksudnya aku. itu dicek orang. Cek ngono lho. Aku pilih warna apa kok tak goleke. Maksudnya kuwi diparani orang. Ada sawit mana itu lho kok. Duko. Aku ki selalu hadir ada sawis mah. Aku selalu mendengarkan apa yang diatakan Gas. Kalau kesah iki tak terima. Terus? Ya met anu tok. Kalau untuk anak-anaknya sendiri Bu Tus, kalau tadi kan sosialisasinya untuk Iya. bapak ibu, Ya. orang tua. Kok Kalau untuk pendekatan- anak-anaknya ya. sendiri. Kalau anak-anaknya kan itu ada di lembaga pendidikannya. Di Oh, lembaga lewat pendidikan sekolah. itu kan memang Oh. manajemen sekolah itu yang harus kita tekankan. Artinya ada pak kepala sekolah, guru-gurunya, karyawannya. Wali kelas gitu. Wah. Tapi ada loh Bu yang malah itu yang pelaku yang sekolah itu yang membuli malah gurunya tuh juga Iya, ada loh. iya, memang ini Ada nggak Bu? Ada iya, toh? betul, iya, Ada. iya, ada. Kadang-kadang malah Oke. santrinya dibully. Nah, itu. ini harus benar-benar di Iya. sosialisasi. Ya ini menjadi apa PR kita. Sebenarnya PR Iya, kita itu betul. banyak loh ya. Oke. Di lembaga Telepon aja pendidikan. ngeleran baru. Agak PR-nya enggak dengar kita berarti PDAM-ku. Aduh PDAM-ku. Salah aku mau ya arep padha PR kita banyak lah nopo bajeng leren aku iki sih. Sing do ngomongane. Yo ora ngono maksudnya ki oke ki yo piye carane wong ana sing dijenengi pohon faktor ki yo piye carane kita terus saling bersinergi ngono lho Le. Saiki canggih ngerti pohon faktor. Pohon faktor. Biar Bapak ini pohon faktor setiap tamu ya pohon faktor muncul Bu. Nek ora kuwi yo simbiosis Mutualisme kuwi pokoknya. Nek ora ngono kuwi. Meditasi. Meditasi. Sosialisasi. Ini lho kok. Jadi gitu ya Bu nggih. Atma. Heeh. Yang saya tak potong, ternyata setelah tadi saya sedikit mendengar informasi yang namanya bully secara verbal itu tuh bisa dihukumkan dengan maaf berbasic nominal loh. Dikon bayar. Ora, contohnya iki kaya dianiaya, yo denan dirugikan, dunggahke payung hukum, itu ada kayak apa Bu namanya Bu Erlin? Restitusi. Restitusi. Prostitusi. Lagi kowe. Coba Bu, pekerjaanmu bae ngat-ngat. Malah dia langganan. Aja ngomong iki aku ora pengen. Jadi misalnya gini, Apa, itu Bu? kan Pres? kekerasan ya, misalnya kekerasan yang fisik gitu. Nggih, nggih. Awak dhewe iki sok geguyon gitu ya. Misalnya Iya. anak-anak apalagi gitu, mau duduk gitu, Ditarik lagi kursinya. arep duduk, kursinya ditarik Aku ra ngerti. pernah, kuwi, Bian. Kemudian kantep le tiba gitu ya. Terus Sampai tulang ekor belakang, error. tulang ekor, tulang belakangnya error sampai ra iso mlaku. Nah, sudah dilayani kesehatan dan sebagainya, Iya. ternyata kan tetap ra iso mari misalnya. Iya. Nah, kemudian karena menjadi cacat itu kan bisa dimintakan Pertanggungjawaban ganti ya? kerugian Ganti bagi pelaku. kerugian. Jadi selain pelaku bisa kemudian diproses hukum juga, Nggih. kemudian sekaligus bisa dimintai ganti rugi. Oh. Nah, padahal mau sepele loh, narik kursi ketoke mau sepele Itu ya. ada hukumnya, Bu. Ada, bisa itu diadukan seperti Oh, iya itu. toh? Mas, Bu, Nah, ini sehingga kalau kerugian untuk itu hukum itu kalau misalnya pelakunya belum cukup umur, Bu. Jangan. Nah, itu nanti tergantung ya. Artinya kalau anak-anak yang belum cukup umur Nggih. ini ya, kalau tuntutan hukumnya itu kurang dari 7 tahun, itu memang ada yang namanya proses diversi. Proses diversi itu damailah antara korban dengan pelaku antar sama keluarga keluarganya. Tapi ada kalau tuntutan hukum di atas 7 tahun nggak bisa, tetap harus diproses hukum. Penjara Ya. anak-anak kan ada. Meskipun anak-anak, kalau tuntutan hukum di atas 7 tahun tetap harus diproses hukum. Nah, diversi itu pun proses hukum ya. Diversi itu yang damai tadi itu. Tapi kan dengan syarat-syarat yang sebetulnya kuat gitu. Ganti rugi tetap gitu. Ya, artinya meskipun nanti misalnya proses diversi lolos, kemudian dikembalikan kepada orang tua, tetapi nggak cuma sekedar itu, tetap ada kewajiban-kewajiban lainnya. Misalnya orang tua harus mengasuh, mendidik dan sebagainya di bawah pengawasan dari yang berwenang. Ada bapas, ada
dinas sosial yang punya TKSK dan sebagainya untuk memastikan orang tua bisa mengasuh dengan baik. Si anak nggak boleh berperilaku negatif lagi, kudu mari gitu. Itu kan dipastikan seperti itu. Orang mau dicolke tok gitu ya. Kemudian korbannya juga mendapatkan keadilan istilahnya. Tetap mendapatkan keadilan, tetapi dengan kesepakatan tadi. Bisa jalan damai kemudian gitu. Yang pasti pelaku tetap harus dipastikan tidak akan mengulangi lagi. Harus jerah, ngono lho kok. Ya. Kalau kita takutnya berbenturan, kita mau menghukum anak, nanti berbenah dengan perlindungan ibu dan anak itu loh. Perlindungan anak itu tetap ada pasal-pasalnya yang mengatur anak ya. ngomong apa saya Tidak lalu ada spesifiknya toh kok. Tidak lalu berarti namanya pelaku anak itu njuk kemudian dicolke gitu aja. Enggak. Takutnya itu bukan Tetap ada ya di Dan dalam. nanti dari tugasnya ibu Betul. dan kawan-kawan Iya. menerangkan ya Bu ya, spesifiknya Sudah ada seperti selain Undang-Undang Perlindungan Anak, ada yang namanya Sistem Peradilan Pidana Anak. Oh, ada. Nah, itu kudu maca pasal-pasalnya. Nah, pasal yang paling berat untuk anak itu apa Bu Erlin? Nyun sewu, Nah, kalau kalau untuk basic kemudian anak-anak. kejahatan atau kriminal yang dilakukannya itu lebih dari 7 tahun tadi. Nah, sudah proses hukum itu nggak boleh kemudian ada jalan damai dan Tetap sebagainya. ya, Bu, ya? Tetap, ya. Dan itu juga di Nyun sewu juga di LP gitu Bu. Iya, ada lapas anak namanya. Meskipun korbannya minta damai nggak apa itu tetap nggak bisa. Oh, nggak boleh kalau yang di atas 7 tahun. Kok ngeri ya Iya. ternyata ya. Ya, Ngeri. ada di Berarti TNI. anakku nek DC kayak keri. Pengen. Kita terus apa ya iki? Oh, Iya makan terus ya, Dik. Enggak ada larang-larang. Orang aku kok sing penting saya nggo ngangsor omah ya. Bu Erlin. Lagi makanya lho kok ngeri Tanya itu. ke Bu Erlin. Oh, boleh. Untuk pendampingan itu pendampingannya seperti apa Bu untuk korban dari Ya, korban bullying itu kan karena dia kemudian menjadi tidak percaya diri, cemas, sedih dan sebagainya kan harus dipulihkan supaya kualitas hidupnya kembali baik gitu. Nah, biasanya memang memerlukan pendampingan psikologi. Nah, artinya oleh konselor psikologi ataupun kalau diperlukan oleh psikolog bahkan gitu ya. Nah, itu ada terapi-terapi konseling-konseling yang kemudian bisa dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan dirinya, mengembalikan harga dirinya, mengembalikan supaya dia menjadi pede lagi, bisa beraktivitas normal lagi gitu. Nah, kadangkala memang diperlukan tidak hanya 1 kali, 2 kali ya pendampingan psikologinya itu, konselingnya itu, tergantung dari berat ringannya efek yang diperoleh oleh korban ketika menjadi korban bullying tadi. Tapi kalau kami, layanan kami itu sampai tuntas. Jadi berkali-kali pun ya tetap gratis gitu sampai sampai rampung nantinya. Karena penting sekali anak itu kemudian kualitas hidupnya baik. Karena kalau enggak nanti tumbuh kembangnya menjadi tidak optimal. Rugi nanti masa depannya menjadi tidak baik. Anakmu lho yu kan kuru banget to kok jojo batin lho. Nek kurun can pawakane bapakne kok ora stunting lho ora kepiye-kepiye ya. Bapak niki jan tenan kok nek ngerti aku tuh bapak niki wis ning sawah iki tak kira memet di sawah bojone kae to. Aku cilik awake ngono. Itu enggak ya. Aku ngerti kok. Atau gambar-gambar. Tapi kan manis. Tapi aku mau nyuwun pirsa dengan Bu Tus nih, nyuwun sewu Bu Tus. Kalau sekarang lagi marak duta ya, misalkan duta anti narkoba, duta apa. Kalau dari DPRD mungkin apakah ada duta anti bully gitu? Iya, Belum ada ya. Belum Mungkin ada. ini menjadi aneh ya Bu Iya, ya. karena kan duta-duta Jadi ini ikon kan, gitu ya. kalau bisa nanti kok bentuk IO, nah. Yang punya duta itu cuma satu, Ceylon Seven. Beda duta nih. Jadi ini kan nanti bisa lebih menyasar ke adik-adik sesuai dengan usia mereka Iya. gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu pesan-pesan kayak gitu kita nggak usah pakai duta pun sebenarnya sudah Udah, diberikan nggih. kepada misalnya Iya. ada Karena Dimas Diaji. Oh, Dimas Diaji. Iya. Itu bisa nggih? Iya, artinya mereka itu menjadi Oh, agen kita untuk digandeng. bagaimana Iya. menyampaikan Kemudian- informasi ke masyarakat gitu ya Iya. Bu ya. Ada yang namanya forum anak daerah. Oh, forum anak daerah. Di tingkat DIY ada, di kabupaten kota ada, Iya. bahkan ada desa-desa atau kelurahan-kelurahan yang sudah punya forum Oke. anak desa. Nah, itu agen-agen kita untuk supaya mensosialisasikan anti bullying ini, termasuk di antaranya Dengan itu. berkegiatan seperti Banyak sosialisasi, kemudian menjadi teman yang bisa dicurhati. kaya dan KKN sebagainya. ya le zaman semono ya le. Pamane Aku ra KKN kok biyen. Terangkum. ora rampung. Jadi datang ke kampung-kampung yuk iso
kelompok-kelompok ngobrol-ngobrol. Kalau itu saling dari sharing kampung itu curhat sendiri. gitu. Nah, dari kampung itu Dari kampung sendiri, sendiri. ya dari desa itu sendiri. Jadi karena mereka juga termasuk diantaranya menjadi duta yang anti bullying tadi, maka mereka kemudian bisa menyampaikan pada Musrenbang Kalurahan atau dulu Musrenbang Des ya namanya, itu supaya desa atau kalurahan itu punya mekanisme untuk pencegahan maupun penanganan bullying tadi. Oh, ternyata sehingga ada ya. harus sebetulnya anak menjadi daerah. tanggung jawab semua toh. Forum anak daerah, forum anak desa. Kabupaten ada, Kabupaten. forum anak Bantul misalnya, forum anak kota, forum Niki anak ngebiyen gitu. forum anak duga lho. Gitu lho. Kayak ono kayak. Apa? Forum anak D. Aku wis menang loh. Ya, Aku kita menang break dulu. loh. Nanti lanjut lagi yuk. Ya. Aku forum apa ya? Aku tak forum mencintaimu wae kok. Forum-forum yang lain kita bahas nanti setelah ini karena masih banyak Yes. pertanyaan tentunya masih tentang say no to bullying. Jangan kemana-mana, tetap nyawiji di Kopi Jos. Dibuka ditata sendok cangkir panas kebul-kebul tenang kopi jos kopi jos. Yang wis tekan nang buk jajan. Buk jajan kuwi apa sih? Nah, nang buk jajan ki anak jajanan, dolanan sing jere tahun 90-an. Pokoknya tuh kan akhirnya bisa dari Iwan ngibarna bendera Indonesia yang ngerasa bangga banget ya, yang terharu banget. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Warunge dibuka ditata sendok cangkir panas kebul-kebul nyampleng tenang kopi jos kopi jos. Kembali lagi ke segmentasi yang sudah ternyata di akhir acara, di ujung acara dengan obrolan-obrolan yang sangat luar biasa. Ternyata masih banyak sekali yang belum kita ketahui. Salah satunya tadi saya kaget ada forum anak daerah, ada forum anak desa dan lain-lain. Ternyata itu ada dan terbentuk. Nah, tentunya juga seperti apa nanti program-program yang akan disampaikan persembahan hari ini dari DP 3AP 2DIY dan juga DPRD DIY dengan keluarga istimewa di episode 5. Dan ini adalah salah satu modal kita untuk mengetahui lebih lanjut. Ternyata ada payung hukumnya yang perlu ditekankan dan disampaikan atau diedukasikan oleh anak-anak. Nek kowe nakal, kowe macem-macem, usia 7 tahun ke atas itu sudah bisa nyicipi jeruji besi. Itu yang paling perlu kita ketahui. Jadi nek sing do bandel-bandel kuwi mau gitu. Wes stop daripada ngerasake ora penak ketemu wong tuwa, ya toh kepiye rasane. Nah, mungkin program-program atau apapun itu Bu Tusti mungkin akan bisa menambahkan, monggo silakan Bu. Atau pengaduannya kemana, ya, atau Bu? pengaduan. Kalau pengaduan ini ranahnya beliau. Iya, kita itu gur. Nggih, Kan aku mau wis matur. Maksudnya ada selain Ibu Tus mungkin ada lagi yang lain gitu loh. Pokok main putus ki. Main duet ya. Ting 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 ting. Nek babakan duit ya tok ya ora ting ting. Oh ya Dik. Tang tang tang. Nyoh ngono iki nek wis babakan duit ki putus. Kerincing. Depan putus. Ora kerincing ya, nek kerincingan sithik kok akeh lho. Carane. Isih ra trimo lho piye to. Masa rano suaranya ya. Artinya kan anggarannya iya. Lho kuwi kerincing nuntun. Ya wis manut. Arah.
Gini, ini termasuk siang hari ini, acara kita ini kan bagian dari Iya anggaran bener, teman-teman. Jadi orang yang bermitra dengan- dan ora sithik lho, Mak. Aku Iya. ki entuk bisikan di belakang makane, ayo jajar Ibu. Kan honornya gede-gede. 2024 lho wis sakmene iki lho kan. Waduh. Aja nganti Bu Erlin kondur pagi. Monggo silakan mungkin Butus atau Ibu Erlin Bu mau Erlin, menambahkan. Bu Erlin. Ya, jadi masyarakat itu harus paham bahwa bullying itu juga kekerasan. Jadi janganlah dilakukan ya, karena sangat berdampak negatif pada korban. Oh ya, awak dewe ki ojo elek lah karo wong gitu ya. Walaupun itu anak-anak sekalipun, antar anak juga nggak boleh gitu. Kita harus ngajari sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, harus ngajari anak-anak kita. Anak-anak kita itu anak-anak semuanya ya, tidak hanya anak kandung kita itu, untuk supaya tidak berperilaku kekerasan. Nah, sehingga ya sing apik-apik wae lah gitu. Menghargai orang lain, menghargai teman-teman kita gitu. Menghargai anak-anaknya orang lain juga. Karena mereka generasi yang nantinya akan berperan di dalam pembangunan selanjutnya kan. Sehingga harus kita jaga benar supaya tumbuh kembangnya baik fisik maupun non fisik itu optimal. Nah, psikis itu kan termasuk yang non fisik tadi, yang bisa mempengaruhi karakter, perilaku dan sebagainya. Jadi monggolah kita bersama-sama untuk anti bullying, ya. Say no to bullying. Meskipun itu hal yang ringan kecil yang selama ini kita anggap wah ora apa-apa kok mung kaya ngono gitu. Janganlah gitu. Karena itu akan berdampak banyak gitu. Tidak hanya berdampak pada korban, tapi korban juga bisa juga lalu kemudian menjadi pelaku sampai salah-salah ngomong. Atau hal-hal lain yang merugikan orang lain gitu ya. Terus gini loh Bu Erlina, ini kan kadang-kadang saya turun ke masyarakat. Kok gitu emang ya. Solo. Nanti ada namanya Bu. Enggak. Saya mewakili Mas. Oh iya. Kita tenang kita ganti presenter kita. Presenter loh. Saya kan kalau turun ke masyarakat kadang-kadang saya kalau kena bullying saya harus kemana ya? Nah, gini loh. Iya. Kontak person. Terus saya itu gimana? Misalnya rumah saya jauh, terus piye caranya? WA, apa telepon atau bagaimana? Makanya ini tadi saya mau tanyakan sama teman-teman di closing statement untuk alamat yang bisa didatangi atau kalau mungkin tidak bisa datang ke kantor melalui dari HTTP atau email atau apa yang bisa dihubungi di mana Bu? Monggo. Pertama, itu bisa mengadu kalau itu kekerasan ke layanan kekerasan. Di DIY sudah ada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, itu di Jalan Tentara Rakyat Mataram 31 itu. Kemudian di kabupaten kota juga sudah punya UPT PPA-nya. Masing-masing tinggal googling. Kalau Sleman ya UPT PPA Sleman gitu, Bantul dan sebagainya. Silakan. Kemudian kalau sekedar hanya pengen konsultasi konseling, belum jadi korban kekerasan tapi potensi gitu, itu bisa ke pusat pembelajaran keluarga. Di DIY juga ada, di kabupaten kota juga ada, tinggal googling Puspaga mana gitu. Puspaga Bantul, Sleman kayak Gunung Kidul. Kulon Progo ada nggak Bu? Kulon Progo hampir kayaknya kemarin itu. Jadi ya. Ya, sampai jadi. Nah, itu maka segeralah mengakses karena itu penting untuk kemudian bisa mengembalikan, memulihkan lagi kondisi psikologis gratis ya, Bu. korban. Kalau anak-anak kan kalau mengakses langsung ke layanan mungkin kan belum tahu dan sebagainya. Matur ke orang tuanya. Atau ke gurunya atau ke orang dewasa setempat gitu, Pak Dukuh misalnya gitu. Apa nek dilapori ku ora meneh. Ora mung papoh, Mas. Lagi ning lho Dukuh dhewe anak kira apa dhewe anak kira. Jangan diam saja. Jangan diam saja. Iya, sehingga kemudian kalau orang lain ada yang tahu kan bisa membantu orang dewasa itu, entah itu kemudian menyelesaikan, kalau itu ringan banget diselesaikan sendiri, musyawarah dan sebagainya. Kalau itu memerlukan untuk mengakses layanan, ya kemudian diantar ke layanan. Mau telepon juga bisa, di situ ada teleponnya kok, Puspaga DIY itu ada teleponnya. Itu ada kontak personnya. Ada. WA-nya ada, media sosialnya ada semua. Mau buka di IG-nya ada, di macam-macam ada. Sehingga tinggal wong semua juga pegang HP ya, gampang gitu. Dan itu malam hari bisa ya Bu? Malam hari bisa. Apa satu kali 24 jam Bu? Iya, ada petugasnya. Iya. Keren loh. Upaya kami ya.
Karena bagaimanapun kan kami harus melindungi masyarakat yang korban-korban tadi itu, mengembalikan kualitas hidup supaya nanti bisa produktif hidupnya, itu kan penting. Tidak hanya perempuan dewasa, tapi juga yang anak-anak tadi. Betul. Jadi ben saka bibit bobot bebete permasalahan ini iso kecakup dengan baik ngaten ya. Putus Yun Sewu ini kan karena corona wekdal, mungkin singkat saja untuk closing statement-nya Putus. Harapan atau harapan saya bagi warga DIY yang mungkin mengalami hal-hal yang sudah kita sampaikan bersama, monggo jangan takut-takut untuk mencari layanan yang sudah disampaikan oleh Ibu Erlina untuk supaya kita itu tidak menjadi korban maupun yang akan bisa menjadi pelaku. Ngeri ya. Mari kita bersama-sama untuk menjerokan bullying kemudian sampai dengan kekerasan dan lain-lain, karena itu menjadi PR kita yang harus kita selesaikan. Betul karena jangan lakukan kekerasan. Jadi ada caranya kalau kita say no to kekerasan itu gini. Say no to kekerasan. Say no to kekerasan. Tangannya gini, Bu. Iya, gini. Iki nyadong. Nek ngene iki nyadong Putus. Gini, say no to kekerasan. Say no to kekerasan. Jangan mentolerir adanya kekerasan. Jangan. Jadi closing statement-nya dari Ibu adalah say no to kekerasan. Dan anak kita apa, Bu? Semua anak adalah anak kita. Luar biasa, boleh minta tepuk tangan yang meriah hari ini. Luar biasa sekali informasi yang sudah kita dapatkan ya Mas Atma. Mungkin Mas Atma bisa closing dulu, monggo silakan. Betul, terima kasih sekali lagi untuk Butus, Ibu Erlin matur Sami-sami. nuwun, Pak Duko. Besok ajak lagi ya. Nanti sore tak ajak lagi enggak apa-apa. Kurang acara ya. Nek boleh iki nanti dibayari apa ora sama Pak Duko? Apa dilunasi kok, Bu? Saya lunas kok. Malu-malu duka. Jangan jalan sapa ini kan. Oh, Pak sombong kok yuk bingung. Nanti sekali lagi matur sembah itu semoga berkah dan manfaat untuk semua. Amin. Terima kasih pemirsa, jangan lupa untuk tetap stay tune di Kopi Jos. Kita simak lagi di momen-momen selanjutnya. Sekali lagi saya Atma Mahatma. Ada juga Dewi Olala, ada juga Dukoh Kalur. Nah, dan juga saya di sini Hati Lemu. Pamit undur diri tentunya. Terima kasih Pak Tonwa dan salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Ketika kita joget dulu, Bu. Apa kok? buat semuanya pemirsa Jogja TV dan juga tentunya bersama Ibu Erlin dan Ibu Tusti. Goyang lagi baik, goyang lagi oke.
ditata sendok cangkire panas kebul-kebul nyamleng tenan kopi jose kopi jos Iya, bentar. Sayang, kamu lihat aku dulu sayang. Ini aku Bentar. kasih tahu kamu. Iya, bentar. Loh. Ini loh. Kamu mau nikah nggak sih sama aku? Iya. Beneran ya? Iya, besok kita nikah. Makasih sayang. Senajan awak dhewe isih enom, kudu mikir mujudke sing dadi impen urip, dadi wong sing iso bermakna ben tuwa mulya lan bahagia.
Jadi gini, nikah itu bukan soal kemauan, tapi juga harus kesiapan. Entah itu siap mental ataupun siap finansial. Tapi aku pengennya sekarang, Mas. Kenapa? Atau kamu buru-buru? Kita tuh masih muda loh. Masih banyak cita-cita yang harus diraih. Aku bakal nikahin kamu kok, tapi nggak sekarang. Oke? Janji. Janji.